Kalau ditunjuk hidung siapa penyelenggara negara ini? Ya, juga terdengar ke telinga saya adanya pengkondisian para camat di seluruh Kabupaten Subang oleh Bupati yang sekarang. Oleh PJ Bupati. Oleh PJ Bupati Dan sekarang. mengenai Pak Imran, PJ Bupati Subang, saya sudah bertemu beliau, sudah bicara bersama-sama dengan pimpinan DPRD dengan beliau. Pendapat saya mungkin agak berbeda. Kalaupun isu itu ada, saya tidak tahu. Tapi yang kalau jelas pun ada, itu bukan PJ Bupati. Jadi kalaupun mereka itu nanti mau terintervensi, nah kita harus cari nih siapa yang mengerahkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergabung kembali di segmen podcast Hongsia. Saya Dadang Metro, kali ini bersama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang, Bu Haja Elita Budiati. Selamat siang, Bu. Siang, Kang Dadang. Bunda seiring dengan pelaksanaan beberapa hari ke depan akan pelaksanaan pemilu digelar. Sampai sejauh mana kesiapan nih kira-kira di DPD Golkar soal pileg dulu? Insya Allah untuk persiapan pileg 14 Februari nanti, Golkar sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Sudah semua stepnya dilalui, kita semuanya pasukan calegnya, struktur ataupun non-struktur, relawan semuanya sudah bergerak masif di seluruh dapil yang ada di Kabupaten Subang. Artinya apapun perjuangan yang harus ditempuh itu sudah kita laksanakan semua. Namanya juga berjuang. Kita sedang bersyariat menjemput takdir. Karena dalam hidup ada dua hal, ada syariat, ada hakikat. Syariatnya sudah kita jalankan, Kang Dadang. Sudah dijalankan apa? Kita sudah berjuang silaturahmi dengan masyarakat, bersosialisasi, kita membentuk tim sukses, kita mencari konstituen sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan simpati kepada mereka. Nah, dan kami semua, saya sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, juga para caleg dan seluruh struktur pengurus, itu sangat yakin sekali bahwa setelah syariat ini kami jalankan, kita tinggal menjemput takdir, menjemput hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjemput hakikatnya dengan apa? Ya, kita berdoa, kita tahajud setiap malam, kita berdoa terus kepada terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada berziarah kepada orang tua. Itu hakikat. Untuk apa? Menjemput takdir agar 2024 nanti, pileg nanti, Golkar menjadi pemenang di Kabupaten Subang. Dan kami semua, apalagi di Golkar ada struktur yang namanya BSN, Badan Saksi Nasional, yang itu betul-betul bergerak sangat masif untuk membentuk saksi di 4.824 TPS. Dan kami semua sampai hari ini mempunyai satu keyakinan yang hakiki, yang itu sudah kami sudah kami visikan bersama, misi kami sama, bahwa kami sangat hakul yakin bahwa perjuangan kami Allah ridhoi, dan satu hal yang paling penting, hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Ya. Itu barangkali Kang Dadang. Sampai detik ini kelihatannya Bunda setelah yang menawedai Partai Golkar Subang, enjoy saja kelihatan. Ini kira-kira. Ya, apa yang harus dipusingkan? Karena kan selalu di dalam medsos saya, di Facebook, di TikTok, saya selalu bicara kepada seluruh pasukan beringin bahwa Golkar itu memakai politik happy saja. Jangan dipikirin, nggak usah ganggu orang lain. Fokus saja kepada perjuangan Golkar. Kenapa? Golkar partai yang sangat besar yang tidak perlu mengganggu orang partai lain untuk membesarkan partai Golkar. Kenapa? Biarkan saja orang lain mengganggu partai Golkar. Tapi Golkar tidak ada kata untuk mengganggu partai lain. Kami fokus kepada perjuangan membesarkan partai Golkar. Dan saya selalu berbicara kepada seluruh kader partai Golkar, kepada seluruh pejuang-pejuang saya, kepada seluruh prajurit-prajurit saya, bahwa satu hal yang harus kita sikapi adalah politik itu kata siapa kotor. Politik kotor itu tergantung orang yang memaknainya dan menjalankannya. Nah, saya sudah doktrin kepada seluruh, ini doktrin itu bahasanya ya ada yang negatif, ada yang positif. Tapi dalam arti yang positif, saya sudah mendoktrin kepada seluruh pasukan beringin untuk berpolitiklah secara memakai hati nurani. Berpolitiklah memakai etika dan juga rasa. Karena kita manusia, cirinya manusia dibandingkan dengan makhluk lain, ya punya rasa dengan rumasa. Dan juga harus menjaga etika. Makanya mungkin Kang Dadang tidak pernah mendengar Partai Golkar menjelek-jelekan partai ini, partai nggak pernah kita. Terserah apa yang lu lakukan, yang penting kami berjuang mencoba merebut simpati masyarakat. Kenapa? Biar tanggal 14 nanti
Masyarakat itu hanya menilai, hanya terlihat itu Partai Golkar lah yang layak untuk mereka pilih dan Partai Golkar lah yang layak mereka coblos pada saat tanggal 14 Februari. Jadi kita enjoy saja. Orang lain begini, orang gini, kita nggak pusing, senyum saja. Semuanya dibawa enjoy saja. Karena kalau dibikin ribet, ya semuanya jadi ribet gitu Kang Dadang. Jadi kita nyantai saja, happy saja, healing jalan, berjuang jalan, silaturahmi jalan, apapun kita lakukan. Yang penting itu dalam hati dalam hal merebut hati masyarakat. Ya, kalau Gitu. bicara target Rehan kursi di DPRD Subang, kita Ya. bicara DPRD Subang. Berapa kursi sih? Saya agak bingung menyebut target karena Golkar juga targetnya besar, tapi saya sudah melihat komen-komen ketua partai yang lain. Partai ini bilang 16 kursi, partai ini 12 kursi, partai ini 10 kursi. Nah, kursi saya habis. Kursinya nggak kebagian. Sementara Golkar sendiri rasional, kita berpikirnya rasional dan juga sistematis. 2019 kita mendapatkan 9 kursi. Itu pada saat saya baru 3 bulan menjabat ketua DPD Golkar. Belum tahu politik itu seperti apa. Terus kemudian pada saat itu mungkin Kang Dadang ataupun seluruh warga Subang tahu bahwa Golkar sedang kena tsunami yang sangat besar, di mana ketua DPD kami itu kena musibah. Itu sekaligus Bupati Subang. Saya masuk menjadi ketua DPD Golkar itu pada saat Golkar itu sedang kalau ibarat kapal sedang menuju tenggelam, Pak. Tapi alhamdulillah izin Allah, berkat Allah Subhanahu wa taala, karena memang saya selalu bekerja itu ikhlas saja, lillahi taala aja. Menang alhamdulillah, yang nggak menang piraku. Tadi itu hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Kita sudah 9 kursi Kang, 19 tahun 2019 di saat kita sedang diguncang tsunami yang sangat besar. Sekarang 2024 saya sudah 5 tahun menjadi ketua DPD. Sudah ada pengalaman, sudah ada pola strategi juga, saya diberikan waktu yang cukup karena kita ada jeda waktu 5 tahun ini untuk memetakan bagaimana strategi yang harus saya terapkan untuk memenangkan pileg ini. Saya yakin insya Allah Golkar tidak akan kurang dari 12 kursi untuk Golkar. Itu target saja. Tapi kan boleh dong lebih. Kenapa? Karena saya dari ujung Subang utara sampai dengan selatan itu satu daerah per dapil itu saya semua sudah datangin. Kalau tahun 2019 saya hanya bisa ngelola dapil 1, dapil 3, kemudian dapil 2. Kenapa? Karena saya hanya 2 bulan jadi ketua DPD langsung pileg. Kalau sekarang saya punya waktu yang sangat panjang. Kalau tidak 12 kursi Golkar, bodohnya setengah mati. Bodohnya setengah mati, apalagi mungkin Kang Dadang lihat kualitas caleg-caleg Golkar. Silakan publik yang menilai bagaimana caleg-caleg yang berasal dari Partai Golkar, kualitasnya, kapabilitasnya, integritasnya. Kita bisa bersaing dengan partai-partai lain. Ya, artinya dengan slogan ngabret yang dikenal oleh masyarakat di 2019 9 dengan slogan ngabret di 2024 minimal 12. Iya, minimal 12 kursi. Mungkin Kang Dadang saya perlu sedikit menjelaskan masalah ngabret. Kang Dadang biarpun sebagai media mungkin mau nggak mau pasti mengakui bahwa ngabret ini di Subang sudah membooming. Betul. Elita ngabret, Golkar ngabret. Memang itu saya membranding elita, membranding Golkar itu dengan slogan ngabret. Kata orang ngabret itu apa, kayak kuda? Bukan. Ngabret itu adalah berlari kencang mengejar harapan. Itu yang kami lakukan selama ini. Makanya saya senang sekali begitu kita lewat, oh elita ngabret, gak apa-apa. Ngabret itu sebenarnya banyak singkatannya ada. Cuma anonimnya itu adalah berlari kencang mengejar harapan. Konotasinya itu. Dan itu sudah kami lakukan. Kami tidak diam, tetapi kami fokus kepada perjuangan untuk memenangkan pileg nanti dengan cara yang satu lagi tadi, beretika dan memakai rasa dan juga memakai hati nurani. Kita tidak mau ganggu orang lain, tidak mau ganggu partai lain. Biarkan orang lain yang ganggu kami. Jadi rasanya kalau target 12 itu sangat rasional. Dan slogan ngabret itu tidak bikin malu saya. Saya sudah bilangnya slogannya ngabret, tiba-tiba nauzubillah min dzalik, kursi Golkarnya turun. Nah, saya ganti lagi nih slogannya, Golkar Loyo gitu. Insya Allah saya sekali lagi sangat yakin bahwa hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Dan itu mungkin yang harus juga dicantumkan oleh seluruh warga masyarakat Subang. Yang penting kita berjuang, karena saya yakin Allah pasti ridho dan hasil tidak akan mengkhianati kerja keras. Kerja keras aja dulu, berjuang dulu, karena dalam hidup itu ada hal dua tadi, ada syariat, ada hakikat. Kita sekarang berjuang itu sedang bersyariat. Nanti terakhir kita jemput takdirnya itu dengan hakikat apa? Mohon sama Allah. Ya Allah, perjuangan kami sudah selesai di tanggal 14 Februari. Mohon Allah ridhoi, mohon Allah kabulkan biar kami menjadi pemenang. Itu hal yang logika yang saya selalu pikirkan dan selalu saya tanamkan kepada seluruh para jurid perang yang Golkar. Kang Dadang. Dan publik semua tahu bahwa
di pemilu Pilpres. Kebetulan Bunda sebagai Ketua DPD Partai Golkar Subang merangkap juga Ketua dipercaya TKD. sebagai Ketua TKD itu. Iya. Pemenangan paslon 02. 02. Pemenangan Prabowo dan Gibran. Ini sampai sejauh mana nih? Sekali lagi sama dengan Pileg, saya sangat hakul yakin karena biarpun saya bukan ketua Gerindra, ketua TKD Subang itu satu-satunya mungkin di seluruh Jawa Barat, saya tidak tahu kalau di Indonesia itu yang berasal dari partai di luar Gerindra. Karena saya ketua Partai Golkar menjadi ketua TKD Prabowo Gibran. Saya sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Satu hari saya berada di 5 titik, Kang Dadang. Satu titik itu nggak pernah kurang dari 250 orang relawan yang saya kumpulkan. Hitung aja kalau sehari saya mengumpulkan 1.000 relawan, kalikan sekian hari, sekian bulan. Saya yakin banget 02 apapun serangannya, isunya seperti apapun, sangat yakin bahwa 02 di Kabupaten Subang akan menang. Apalagi relawannya begitu banyak. Betul. Yang itu tidak saya bisa tampung juga sebagai TKD, tetapi TKD-nya jalan, relawannya juga jalan dengan caranya masing-masing. Saya yakin TKD di Kabupaten Subang menang, insya Allah. Kira-kira diprediksi berapa persen nih perolehan suara 02 di Subang? Kalau lihat survei kami nih, surveinya survei kampungan aja, Kang Dadang. TKD itu Prabowo Gibran 02 itu kalau di Subang sudah di atas 50% untuk Subang. Kita tidak nyantai kan, kelihatannya Bu Elita kayak nyantai, tidak nyantai. Tetapi sekali lagi saya selalu berjuang itu nggak harus terburu-buru. Karena manakala kita melakukan sesuatu hal dengan terburu-buru itu menyesal biasanya. Seperti itu. Dan kemudian Bunda seiring dengan mendekati pelaksanaan pemilu di tanggal 14 ke depan. Ini ada beberapa teman-teman atau kalangan tertentu yang menuding-nuding isu adanya keberpihakan PJ Bupati Pak Imron. Oh, Pak Imron. Dalam hal mengarang-arangkan dan lain sebagainya. Ini kira-kira menurut intelijen Bunda nih laporan. Intelijen Golkar ya. Jadi betulkah PJ Bupati Subang ini melakukan sebuah cawe-cawe yang agak condong ke salah satu paslon? Begini Kang Dadang, mengenai Pak Imran, PJ Bupati Subang, saya sudah bertemu beliau. Sudah bicara bersama-sama dengan pimpinan DPRD dengan beliau. Kesimpulan saya, dan saya juga sudah melihat sepak terjang beliau dari mulai dilantik sampai dengan hari ini. Pendapat saya mungkin agak berbeda. Kalau ada isu di luar bahwa Pak Imron itu cawe-cawe mengerahkan ASN, saya jawab tidak. Nah, saya melihat Pak Imron itu sosok PJ Bupati yang tepat diturunkan untuk Subang. Kemendagri, Pak Menteri itu tidak sembarangan memilih orang untuk Subang. Subang itu harus orang-orang yang betul-betul qualified. Kenapa? Subang kan tahu Kang Dadang seperti apa. Negaranya negara riuh kita di banyak sekali hal masalah yang berzibun bertumpuk-tumpuk, dan saya melihat sosok Pak Imran itu dia profesional saja, dia menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai PJ Bupati dengan baik dan benar, tidak ada dia mempedulikan atau ikut campur intervensi ke partai atau ke para pejabatnya untuk mengarahkan ke salah satu calon atau ke salah satu partai. Saya lihat tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Dan sempat muncul di kalangan bawah para camat itu, gimana kira-kira itu Bunda? Apakah betul itu hasil daripada isu itu bahwa PJ ini mengarahkan camat, kades untuk memilih salah satu paslon? Ini dari lain. Sekali lagi saya jawab, kalau PJ Bupati ini mengarahkan para camat atau bupati kepala desa, perasaan saya berani menjamin itu tidak dilakukan oleh beliau. Beliau yang saya lihat itu sibuk bekerja, kinerjanya kalau menurut kami di pimpinan DPRD, saya tidak tahu penilaian masyarakat, tapi kami penilaian pimpinan DPRD yang mempunyai hak untuk mengawasi atau tupoksinya untuk mengawasi, menurut kami kinerja beliau cukup baik. Beliau terjun ke masyarakat dan tidak pernah saya terlintas atau melihat bahwa beliau itu cawe-cawe dalam urusan politik. Adapun misalkan ada isu para camat bergerak atau kepala desa, saya sangat yakin dan saya pun sempat terpengaruh isu itu. Dan saya sempat memberikan warning kepada beberapa camat, kepada beberapa kepala desa untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya, untuk bersikap netral sebagai ASN. Kenapa? Karena kita tahu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 untuk yang mengatur sanksi untuk orang yang berpolitik praktis, ASN atau TNI yang berpolitik praktis. Dan itu saya lihat teman-teman juga, kalaupun isu itu ada saya tidak tahu, tapi yang kalau jelas pun ada itu bukan PJ Bupati yang mengarahkannya. Saya lihat PJ Bupati, kalau saya lihat sendiri ini bukan penilaian yang asal menilai. Saya lihat beliau sangat profesional sebagai PJ Bupati, menjalankan tugas pokok fungsinya untuk membenahi Subang dengan baik. Ya, clear berarti ya, kalau
bicara intelijen internal yang laporan ke Bunda Ya. bahwa tidak pernah ada PJ Bupati Ditemukan. selama ini. Ditemukan, Bukan ada. tidak ditemukan. Kenapa? Karena saya ketua partai yang Dadang dan bukan ketua partai kecil. Saya ketua partai besar di Subang, kedua terbesar setelah PDIP. Saya juga kalau di pemerintah ada BIN, Golkar juga ada BIN-nya juga. Itu saya melihat bahwa tidak ada sedikit pun keterlibatan PJ Bupati di dalam cawe-cawe urusan politik ini. Entah ke partai, entah ke paslon nomor berapapun atau entah ke partai manapun. Nah, dan saya berharap seluruh ASN, seluruh kepala desa seperti yang selalu saya ingatkan untuk semua teman-temanku di ASN, terutama para pejabat strukturalnya, Kang Dadang, bekerja saja sesuai dengan tupoksinya, melayani masyarakat dengan baik. Biarkan kami dari partai yang bertempur nanti tanggal 14 Februari tanpa ada intervensi dari siapapun. Kenapa? Karena Pak PJ Bupati pun saya lihat netral saja, profesional aja beliau bekerjanya. Jadi kalaupun mereka itu nanti mau intervensi, nah kita harus cari nih siapa yang mengerahkan mereka. Gitu. Karena PJ Bupati tidak. Saya lihat PJ Bupati tidak melakukan itu. Untuk yang terakhir, Bunda, silakan barangkali Bunda ada closing statement apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada semua stakeholder lah dalam hal bagaimana menjelang pemilu, pelaksanaan pemilu ini berjalan di Subang. Iya. Aman, sukses, penuh kedamaian. Ya, buat seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang, saya Elita Budiati, Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, juga hari ini alhamdulillah saya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Subang. Saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang, entah itu juga dari mulai aparaturnya juga, ayo kita lakukan pemilu ini dengan damai, dengan kondusif, dengan tidak ada anarkis atau apapun. Kita lanjutkan pemilu ini dengan happy saja, politiknya kita bawa happy saja, dan jangan lupa pesan saya, tanggal 14 Februari nanti, salurkan hak demokrasi seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang untuk mencoblos partai ataupun caleg yang sesuai dengan kriteria penilaiannya. Tidak perlu diintervensi siapapun, tidak perlu diketakut-takuti siapapun, atau jangan mau diiming-iming apapun. Yang penting pilih caleg atau partai yang sesuai dengan hati nurani seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang. Cuma harus diingat, jangan, yang paling penting itu jangan sampai tidak mencoblos, Kang Dadang. Betul. Karena kalau tidak mencoblos, ini 5 tahun Subang ke depan itu tergantung nanti 50, salah satunya adalah tergantung dari 50 orang yang nanti akan menjadi perwakilan aspirasi dari masyarakat yang akan duduk di DPRD Kabupaten Subang. Pilihlah 50 orang ini yang terbaik dari yang ada. Kalau menurut masyarakat itu pilihannya nggak ada yang baik itu buruk, pilih yang terbaik dari yang terburuk. Tapi yang satu tidak boleh dilakukan, jangan sampai tidak mencoblos. Jadi tanggal 14 Februari nanti, ayo seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang berangkat ke TPS, coblos partai ataupun caleg yang sesuai dengan hati nurani masyarakat Kabupaten Subang. Biarpun saya ketua DPD Golkar, Kang Dadang, tentu saja boleh dong kalau berharap bahwa kami dari Partai Golkar memohon doanya, memohon restunya, juga memohon dukungannya. Kalau memang saya ketua DPD Golkar Kabupaten Subang juga caleg-caleg DPD Golkar, caleg Golkar itu baik di mata masyarakat, pilih kami. Kalau tidak baik jangan dipilih. Kalau baik pilih kami, kalau tidak baik jangan dipilih. Jadi teman-teman bisa melihat mana caleg yang baik, mana caleg yang tidak baik. Itu pilihannya ada di hati masyarakat semua. Tapi saya sangat berharap dan saya sangat yakin bahwa Partai Golkar hari ini dan tanggal 14 Februari nanti itu satu-satunya partai yang ada di hati masyarakat Kabupaten Subang. Jadi dari saya, Kang Dadang, untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang, sekali lagi mohon doanya, mohon restunya, mohon dukungannya. Dan jangan lupa salam ngabret. Nomor 4 jangan lupa. Nomor 4 dan Pilpresnya nomor 2 Prabowo Gibran. 1 putaran. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bunda. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada. Kita ketemu kembali di segmen podcast Hong Siang. Hong Siang.